Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzan sarafa min salatihi, kalau beliau tuntas mengerjakan salatnya, istaghfara thalathan, beliau beristighfar 3 kali, menyontohkan kepada kita istighfar 3 kali. Jadi amalan pertama pasca salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Anda mau lengkapi sampai wabarakatuh boleh, gitu kan? Anda mau assalamualaikum sampai situ boleh. Jadi boleh singkat assalamualaikum, boleh. Kalau di madzhab Maliki itu biasanya yang salam pertama assalamualaikum, kemudian yang kedua assalamualaikum warahmatullah, ya. Kalau Anda mau assalamualaikum warahmatullah boleh, sampai wabarakatuh juga boleh, ya. Itu luas sekali babnya, sudah saya terangkan di bab fikih salat yang lalu. Lalu setelah itu apa amalannya? Sejenak, ya, kemudian langsung kita beristighfar kepada Allah 3 kali, ya, 3 kali. Yang paling singkat, yang paling pendek tadi dikonfirmasi di syarah, gitu kan, bagaimana bacaannya? Maka Nabi pernah menyontohkan yang paling singkatnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu yang paling singkatnya. Jadi kalau kita selesai sholat, misalkan udah salam, kemudian kita istighfar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau kita mau misalnya lengkapi juga, ya, dengan mau panjangkan misalnya boleh astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nanti ada terusannya tuh, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh, ya. Jadi kalau misalnya buru-buru, ya, harus segera berangkat dan sebagainya, silahkan. Mau sambil berdiri istighfar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Ya. Baik, ini menarik, kenapa istighfar? Kenapa bukan langsung tasbih, subhanallah, ya kan? Tahmid, alhamdulillah, Allahu akbar. Kenapa istighfar dimulai? Masih ingat teman-teman? Ya, kalau kita sambungkan ke awal tadi, idealnya dan seharusnya saat sholat itu kan terhubung dengan Allah, kan? Saat sholat itu harusnya khusyuk, kan? Terhubung dengan Allah, nyambung kita. Tapi ada bagian-bagian dalam sholat yang kadang-kadang nggak terhubung dengan Allah. Bahkan dimulai dari takbir pun kadang-kadang sudah nggak nyambung, ya, tahu-tahu udah waladolin, gitu kan. Padahal tadinya baru takbir tuh, ya, tahu-tahu baru sadar udah waladolin, kan, amin tuh, ya. Nah, itu sesuatu yang kurang dan akan dilengkapi. Maka ketika akan melengkapi, adab pertama kita minta ampun dulu sama Allah. Seakan-akan kita mengatakan begini, ya Allah, ampuni hamba yang seharusnya tadi dalam sholat, ya, hamba bisa maksimal terhubung denganmu, tapi ada bagian-bagian tertentu yang kurang maksimal. Maka sebagai adab kita istighfar. Astagfirullah, ya Allah saya minta ampun, ya Allah saya minta ampun. Ini kaitan dengan sholatnya. Ya, ini kaitan dengan sholatnya. Ini bagian yang pertama. Baik. Yang kedua, ada kaitan juga nanti dengan pembuka ke doa. Pembuka ke doa. Karena doa ini doa yang terbaik itu salah satunya adalah doa yang dimulai dengan istighfar. Doa yang dimulai dengan istighfar. Karena doa itu spiritnya begini. Doa itu kan permohonan yang paling suci, bersih. Nah, akan sampainya kepada Allah yang maha suci. Sedangkan sifat Allah dalam menerima doa disebutkan oleh Nabi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, maha suci, tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Ya, maka permohonan yang baik itu akan sampai kepada Allah yang maha baik jika hatinya baik dan jika dirinya baik. Makanya ada orang-orang yang ketika bermohon kepada Allah, dicontohkan oleh Nabi, dulu ada orang-orang, Nabi, saya katakan langsung hadis Nabi saja, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima ma'na atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma dzakara ar-rajula asy'atha aghbara yutilu as-safara, ya kan? Yamuddu yadayhi ila as-sama'i fayaqulu ya Rabb, ya Rabb. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna yustajabu lidzalika famat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya biharamun fa anna yustajabu lidzalik. Nabi mengisahkan seorang lelaki yang menempuh perjalanan panjang yang diniatkan untuk menaati Allah, itu berpotensi mengabulkan doa. Makanya kalau sedang safar banyak berdoa. Safar ke yang baik-baik, ya, bukan safar ke tempat-tempat gak jelas, gitu kan. Kemudian setelah itu sampai di situ dia mengangkat tangannya. Orang yang mengangkat tangan untuk berdoa, kata Nabi, innallaha hayyun karibun. Sungguh Allah itu sangat maha mulia dan sangat maha memahami, ya, keadaan hambanya. Ya, maka ketika hambanya mengangkat tangannya, sulit, ya, untuk tidak terkabul doanya. Cepat bagi Allah mengabulkan doa. Demikian terjemah bebasnya kurang lebih seperti itu. Kemudian dia berkata, ya Rabb, ya Rabb, memohon dengan al-asma'ul husna. Al-asma'ul husna. Memohon dengan al-asma'ul husna mempercepat terkabul doa. Seperti Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat 110. Qulid Allaha awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna.
Sebut nama Allah, sebut nama Ar-Rahman. Kalau mau spesifik, pilih salah satu nama di Al-Asmaul Husna sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi dia melakukan 3 hal yang seharusnya mempercepat doanya 3 kali lebih cepat dari keadaan biasa. Tapi komen Nabi apa? Kata Nabi, anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doanya bisa dijawab? Susah dijawabnya nih. Kenapa? Mat'amu haram, sumber makanannya haram. Kan masyrabu haram, sumber minumannya haram. Ya, kemudian juga maaf, malbasu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya biharamin, dan perangkat hidupnya haram. Anna yustajabu lidzalik. Jadi yang haram-haram yang bisa bersumber dari maksiat, dari kesalahan itu menutup, kadang-kadang jadi hijab. Ya, semakin tinggi, semakin kuat pekerjaan haramnya, semakin tebal penutupnya. Ya, semakin tebal penutupnya. Tapi kalau haram-haram dosa-dosanya misalnya kecil-kecil, tipis tuh sekatnya. Ya, kalau tipis kan cahaya masih bisa tembus kan? Tapi kalau tebal kan mantul. Itu ilustrasinya begitu. Ya, sedangkan Allah kan pemberi cahaya, nurun ala nur. Ya, ini cahayanya nggak bisa nyampe tuh kalau Allah berikan, nggak bisa tembus ke kitanya karena hatinya bermaksiat. Maka untuk membuka itu dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Makanya kalau orang rajin istighfar tuh, dulu saya pernah ceritakan kan, dan viral juga kisah ini ya di berbagai kesempatan. Orang rajin istighfar itu kadang-kadang belum minta Allah sudah kabulkan. Saya tidak harus mengulang tentang kisah tukang roti ya dan sebagainya gitu. Tapi itu indah sekali, latihan deh, latihan. Sampai istighfar itu di kebiasaan, bukan hanya pasca salat. Ya, di jalan bisa istighfar, duduk di mobil bisa istighfar. Ya, kemudian kita kadang merenung bisa istighfar. Itu kalau sudah menyatu dengan kepribadian kita, masya Allah, enak itu, enak, tenang, nyaman. Latihannya salat. Jadi istighfar memberikan fungsi sebagai adab permohonan ampunan kepada Allah karena mungkin tadi tidak sempurna dalam salat, ya kan? Lalu dengan kasih Allah itu diberikan pemaafan dan disempurnakan. Lalu yang kedua, pembuka untuk menyampaikan permohonan dalam doa kepada Allah yang barangkali karena kondisi tidak terkoneksi tadi, ya belum mampu, ya kita menyampaikannya sehingga tidak terjawab dengan maksimal, ya kan? Ya, karena itulah setelah sholat kita beristighfar, pembuka itu dicerahkan dulu hatinya, ditenangkan, lalu memohon. Makanya orang kalau udah istighfar, mintanya itu, apalagi kalau air matanya mengalir, doanya lebih khusyuk dipanjatkan dibandingkan dengan langsung berdoa begitu saja. Nggak percaya silahkan Anda cek tuh. Ya, ingat dosanya apa, ininya apa, ngalir air mata, minta itu seketika itu cepat sentuhannya ke jiwa. Nah, karena itu nanti bab doanya terletaknya itu setelah itu. Setelah istighfar itu nanti ada doa pembuka dulu, ya. Nah, karena itulah setelah Anda berdoa, ya kan? Setelah Anda istighfar, ya kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kalau mau dilengkapi silakan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau astagfirullah itu yang paling pendek ya. Memahaminya jangan begini. Nabi kan katakannya astagfirullah, jadi harus begitu, tidak. Hadis yang lain pun banyak juga, satukan ke situ, ini baru satu hadis. Ya, dan astagfirullah kalimatnya itu syarah hadisnya. Syarah hadis ketika dikonfirmasi, hadis pokoknya mengatakan istighfar thalatsan, beristighfar 3 kali. Nggak disebutkan bagaimana caranya. Kalau kita ngaji hadis kita temukan ada 3 nih, versi yang pendek, versi menengah, versi yang panjang. Ya, memahaminya bagaimana? Kalau sedang buru-buru ya, kalau mau singkat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau sedang agak santai astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau mau lebih panjang lagi, lebih santai lagi astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih, gitu kan? Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atubu untuk pribadi, natubu untuk banyakan. Ya kan? Jelas ya? Jadi itu yang bisa kita katakan. Tapi 3 kali ini maksudnya sampai merasakan ke jiwa, bukan cuma lihat, bukan cuma di lisan. Ya, lihat, zikir itu sampai ingat, bukan sampai keluar. Jadi sampai ingat ya, sampai betul kalimat yang kita ucapkan mengingatkan kita dengan atau menyambungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Rasakan di hati kita sampai tembus. Sunnah pertama, selesai menunaikan salat itu istighfar. Dari kalimat astagfirullah. Apa itu istighfar? Istighfar itu gini, asalnya katanya ghafara, ghain, fa, kemudian ra, ditambah ista. Setiap ada ista artinya minta. Ghafara itu mengampuni, ghufran ampunan, istighfar minta ampun. Minta ampun. Di dalam Al-Quran, kalimat ghafara dan turunannya disandingkan dengan dosa. Dosa. Ya, turunan dari ghafara, ghafir. Ya, Quran surah 40 ayat 3. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Dari ghafir ada ghaffar, ghaffar. Quran surat Nuh ayat ke-10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dari situ ada ghafur. Pernah dengar kata ghafur? Innahu huwal ghafurur rahim. Ada ghafir,
ada Ghaffar, ada Ghafur. Semuanya menunjuk pada nama Allah yang mengampuni orang berdosa dengan semua tingkatan yang berbeda-beda. Kalau dosanya relatif kecil, tapi maaf, sekecil-kecilnya dosa juga. Kalau dosanya relatif kecil, Ghafir. Agak menengah, Ghaffar. Maaf, semakin terkumpul, Ghafur diturunkan. Sampai manusia dipaksa, sebanyak apa sih dosamu? Kalau aku sudah turunkan nama yang paling tinggi untuk mengampuni semua dosa dan engkau belum taubat juga, berarti bukan aku yang salah, kata Allah. Kamunya yang nggak pengen berubah. Jadi teman-teman, mohon maaf ya, justru nama-nama ini menunjukkan kepada kita Allah membuka jalan, peluang pada setiap orang untuk berubah jadi baik. Nggak ada manusia yang sempurna. Fala tuzakku anfusakum, kata Allah, jangan merasa diri paling baik, jangan merasa paling suci. Semua orang pasti pernah punya salah. Saya pun mungkin sekarang kelihatan bagusnya aja karena aibnya nggak dibuka. Kalau dibuka mungkin ada katakan nih, ternyata Ustadz ini buruk juga, Ustadz ini kotor juga. Ini peluang dalam Al-Quran menawarkan, ayo berubah jadi baik. Semua orang pasti pernah punya masa lalu yang kelam, tapi orang hebat itu yang bisa merubah yang kelam menjadi lebih baik di masa datang. Karena itu orang hebat disebutkan dalam Al-Quran, orang yang ketika dia merasa salah, dia berubah menjadi soleh. Karena itu dia ambil cara untuk tobat. Karena itulah Nabi memberikan isyarat, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang tulus bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Catat itu. Di peluang jadi baik untuk semua. Di teman-teman pun kalau ada yang ingin taklim, jangan dilihat siapa dia. Oh dia ini, dia itu. Mungkin bergabung, barangkali dia lebih soleh dari orang yang pernah datang sebelumnya. Datang, rangkul, doakan. Insya Allah jadi baik. Ini turunkan. Tapi yang paling menarik teman-teman sekalian, nah fungsi istighfar yang pertama, kita minta ampun, artinya ada dosa. Dosa apa yang terjadi pertama kali pada orang yang baru selesai sholat? Kata para ulama, jangan berpikir yang besar-besar dulu. Mungkin dosa besarnya yang pertama kali terjadi pasca sholat, dosa yang harus ditutup dengan istighfar itu, dosa kurang khusyuk dalam sholat. Waktu diminta sholat khusyuk kan? Kata Allah suruh khusyuk kan? Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Ayo salat, salat yang khusyuk. Hafidhu 'ala salati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Quran surah kedua ayat 238. Kata Allah kalau kamu salat yang khusyuk ya. Tapi berapa banyak dari sekian salat yang khusyuk? Bahkan baru takbir sudah kurang khusyuk. Allahu akbar, katanya Allah yang akbar. Katanya Allah yang besar. Tapi kok tiba-tiba pekerjaan jadi besar? Update status jadi besar. Ya. Media sosial jadi besar, kendaraan jadi besar. Allahu Akbar ingat mobil, Allahu Akbar ingat IG, Allahu Akbar ingat Facebook. Berarti kan sudah keluar dari konten kekhusyuan, kan? Nah, kita bisa tutupi. Jadi yang kurang-kurang dalam salat itu, salah satunya diampuni oleh Allah kekurangan itu dengan istighfar. Jadi istighfar yang pertama kita lakukan bisa menutup kekurangan-kekurangan dalam salat yang kita kerjakan. Jadi kalau ada yang kurang khusyuk dalam sholat, selesai itu dengan istighfar kita. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Paham sampai sini? Oke, satu. Dua, bagaimana bacaannya? Teman-teman sekalian, bacaan istighfar itu bergantung pada kadar dosa dan jenis kesalahan yang kita perbuat. Misal, kalau yang standar tadi, ini kan standar. Ingat cara membaca hadis Nabi itu begini, jangan pakai terjemahan, lihat dengan ilmunya. Jadi kalau Nabi katakan ini bukan berarti harus begini saja, kalau yang lain tidak, bukan. Kumpulkan dulu semua referensinya, baru kita lihat. Yang tadi, yang singkat, itu bacaan standar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu standar. Standar kita baca untuk menutupi kekurangan dalam salat. Tapi kalau kita ingin memohon kepada Allah dengan istighfar itu real, nyata menggugurkan dosa yang kita kerjakan, maka coba oleh antum diingat dulu punya jenis dosa apa yang kita kerjakan dalam kehidupan. Ya, saya beri contoh 3 dalam Al-Quran. Sebenarnya nggak terlampau banyak ya. Dosa standar. Dosa standar. Apa dosa standar itu? Ya standarnya memang sering berdosa. Contoh, mata fungsinya apa? Oh kan, lupa kan? Oh, sudah lupa suka nggak ingat dong. Mata itu untuk kita bukan melihat, tapi melihat yang baik-baik. Ingat, melihat yang baik-baik. Teruskan kalimatnya. Kalau melihat saja, semua dilihat. Tapi ketika Anda ikutkan melihat yang baik, berarti ada yang boleh dilihat, ada yang tak boleh dilihat.
Yang baik itu yang dilihat. Ketika mata melihat yang tak baik, berarti salah. Kalau salah, berpeluang dosa. Gambar tak baik, nggak boleh dilihat. Tayangan tak baik, nggak boleh dilihat. Gini, maaf sekali kalau kurang menyenangkan kalimatnya, tapi karena saya sayang dengan Anda. Saya sayang, saya khawatir nggak bisa berjumpa di suatu saat nanti. Dan saya nggak tahu saya pun di mana. Tapi karena saya sayang pada Anda, saya sampaikan kalimat ini. Kalau dipandang saya nggak boleh, apalagi dilakukan, maka jangan jadi pelakunya. Melihat aurat orang saja yang tampaknya nampak, nggak boleh dilihat, terus Anda jadi pelakunya, jadi bintangnya gitu. Maka berapa banyak dosa Anda kumpulkan dari situ. Jadi ketika mata saja, ini kan mata peluang melihat yang tak baiknya banyak. Ya Anda keluar dari sini, Videotron muncul. Jangankan keluar, buka handphone ada gambar, WhatsApp ada iklan. Anda lihat status, yang lihat status istri orang. Terus sebaliknya. Ya, salah? Tidak. Tapi kalau syahwat datang, jadi keliru. Salah bicara, coba tunjukkan pada saya. Sampai jam sekarang saja, teman-teman, jam 11 ini, berapa kali mata salah lihat? Telinga salah dengar, pikiran salah menangkap, lisan salah bicara, sampai ujung kaki. Maka untuk menutup itu ada zikir standar yang kalau dibacakan kita memohon kepada Allah, lisan yang salah tempat, mata yang salah tempat, telinga yang salah fungsi bisa ditutup oleh Allah dosa-dosanya. Salah menempatkan sesuatu disebut dengan zalim namanya. Zalim itu keliru menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Gelas untuk minum, gayung untuk mandi. Ada orang mandi pakai gelas, minum pakai gayung. Zalim. Mata melihat yang baik, ketika dipakai melihat yang tak baik, zalim namanya. Maka ada zikir untuk menutup perbuatan zalim dan minta rahmat kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa yang tertuang dalam perbuatan zalim itu. Itu di Quran surah ke-7 ayat ke-23. Dan zikir itu sudah diajarkan oleh Nabi Adam sejak pertama turun dari surga ke bumi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Quran surah ke-7 ayat 23. Oke. Kalau teman-teman pengen baca untuk menutup dosa-dosa itu, kita tahu nih banyak dosa misal. Atau mohon maaf saya tes dulu atau saya tes lagi. Barangkali ada yang merasa dosanya masih sedikit. Yang nggak punya dosa hari ini siapa? Boleh angkat tangan. Oke. Yang sedikit. Yang banyak. Kayak saking banyaknya kita sulit angkat kan? Karena merasa ada, karena standar. Ini apalagi sekarang peluangnya banyak tuh. Saya barusan protes tuh di pagi tadi. Saya mengingatkan pada media-media. Kenapa sih sekarang banyak menampilkan yang buruk-buruk tayangannya? Sehingga jadi tutorial maksiat gitu. Sekarang maksiat tuh ada tutorialnya. Coba, Allahu Akbar. Saya di jalan aja mau ke sini, buka berita isinya pembunuhan, perampokan, gini itu. Apa nggak ada yang baik-baik diberitakan? Orang itu kan apa yang diberitakan, pasti itu yang dilihat. Jadi kalau Anda membuat tayangan bagus punya dilihat juga. Jadi kalau bisa bikin yang soleh, kenapa membuat yang salah? Kalau bisa membuat yang baik, teman-teman nih ya, misal Anda nih ikut project, bekerja di situ. Jadi kalau Anda semuanya kompak kerjakan yang baik, ya kan ikut kok semuanya. Siapa mau mainkan yang buruk-buruk? Jadi kalau kita bisa mengerjakan yang mulia, kenapa harus mencari sesuatu yang tidak baik? Nah, sekarang kita sendiri ketika mengerjakan diingat, ini baru hari ini. Belum sebelumnya. Di begitu kita ingat, kita ingin tutupi, mohon izin, saya mungkin kalimatnya kurang menyenangkan. Setiap kita akan yakin akan meninggal. Pasti akan wafat. Pasti. Teman-teman pernah ingat nggak? Kita mengaji dari tahun berapa? Sampai sekarang. Coba hitung satu-satu di antara kita. Apakah ada yang selama kita awal mengaji masih ada orangnya sekarang? Mungkin sebagian sudah nggak ada. Mungkin kita sholatkan sama-sama bahkan. Atau kalau bukan dia, kerabatnya yang pulang duluan. Dan kita akan menyusul. Dan kita yakin suatu saat kita akan disolat, kita akan pulang. Nah sekarang kita yakin kita akan wafat, tapi kita nggak punya bekal untuk pulang. Anda mudik bulan Ramadan aja, ke Idul Fitri, Anda nggak punya bekal, kan nggak berani mudik Anda. Kenapa nggak mudik Pak? Nggak ada bekal. Sekarang kita mau kembali kepada Allah dan Anda merasa, kita merasa kurang bekal. Bagaimana cara kita pulang? Maka yang standar tadi kita perbaiki. Maaf ya, maaf. Kan tidak ada aibnya kita istighfar. Jadi baik itu salahnya apa sih? Mata kan sama-sama melihat juga. Telinga sama dengar juga. Jadi kalau kita bisa mendengar yang baik, kenapa harus mengerjakan yang tidak baik? Maka kita koreksi. Kita bacakan. Rabbana zalamna anfus. Ya Allah kami selama ini salah. Anfus itu diri. Saya salah menempatkan tubuh saya. Saya mengakui mata saya salah lihat.
Saya mengakui telinga saya salah dengar. Sampai ke kaki saya, ya Allah, saya mengakui itu semua. Wa illam taghfir lana, ghafar. Dan saya mohon ya Allah, kalau kau nggak ampuni dosa aku ini saat ini, wa tarhamna, nggak rahmati aku, nggak sayangi aku dengan ampunanmu, lanakunanna minal khasirin. Aku takut kalau pulang aku rugi. Aku takut kalau wafat sekarang terus aku masih banyak. Itu minta. Ini yang pertama. Maka dari itu, Anda boleh bacakan itu. Kalau standar tadi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi yang dimaksud baca astagfirullah itu yang standar untuk menutup yang salat. Jadi kalau Anda sudah bacakan itu astagfirullah, 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 kemudian Anda ingin spesifik mengoreksi diri Anda, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Paham? Satu. Dua, saya beri contoh yang lain. Ada zikir, istighfar, yang terkait dengan kurang sabarnya saat mendapati ujian. Sampai Anda berkata, ya Allah, kenapa mesti saya? Ya Allah, saya kan pengen hijrah, kenapa banyak masalah? Ya Allah, kenapa pekerjaan saya nggak pernah sukses? Ya Allah, kenapa rumah tangga saya jadi begini? Saya kan pengen berubah. Itu pernah terjadi di masa Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus Dzannun pernah diuji oleh Allah. Jadi Anda bayangkan, Nabi aja yang jelas surganya itu diuji. Masa kita yang belum jelas surganya nggak pengen ujian? Oke. Jadi teman-teman sekalian, kita kembalikan Quran surah ke-21. Ayat 87 sampai 88. Wa dzannuni idh dhahaba mughadiban wa dhanna an lan naqdira alaihi. Dan aku perkenalkan, kata Allah, aku buka kisah Dzannun, Yunus alaihissalam. Ya, aku tugaskan. Jadi Yunus punya tugas alaihissalam berdinas di bumi sebagai rasul. Tantangannya nggak mudah. Maaf ya, ada yang kemudian mencela, ada yang menghina, ada yang menghujat, sampai naik ke kapal, sampai dilempar ke laut, sampai ditelan ikan paus. Puncaknya, sampai puncaknya. Saya mau tanya pada Anda, kalau ditelan ikan paus, kira-kira pengap atau tidak? Sudah pernah masuk? Gelap ya? Kita bayangkan, gelap, pengap, sulit kan? Tapi yang ingin saya katakan begini, Nabi Yunus pada saat itu muncul sisi kemanusiaannya. Keluar kalimat begini, ya Allah, kapan kau tolong saya? Tuh. Idzaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi. Dia kira kami nggak akan tolong. Dia berkata, ya Allah, kapan tolong saya? Kemanusiaannya. Cuman karena beliau nabi dan rasul, punya sifat ma'sum, maka diturunkanlah bimbingan oleh Allah untuk menjaga beliau supaya terbebas dari kesalahan, dijaga. Itu sifat ma'sum dari nabi dan rasul. Maka kami turunkan zikir kepadanya untuk mengatakan, kamu jangan mengeluh, ini ujian. Maka diajarkan zikir oleh Allah untuk mengentaskan keluh kesahnya. Setelah keluh kesah hilang, maka semua kenikmatan didatangkan kepadanya. Tapi yang paling menarik, di ujung ayatnya ditutup, akan ada orang beriman melakukan keluhan yang sama di masa depan, walaupun nggak masuk ke perut ikan paus. Makanya kalimat Allah ketika membebaskan Nabi Yunus dari perut ikan paus setelah berzikir itu, kalimatnya fastajabna lahu fanajjainahu minal ghamb. Kami cepat jawab doanya. Jadi begitu berzikir, dikabulkan oleh Allah, ditutup semua dosa-dosanya. Dosa mengeluh ditutup, dosa seakan menyalahkan Allah ditutup. Ketika ditutup, kami selamatkan dari kesulitannya, kami limpahkan rezeki yang pernah dirasakan oleh ia sebelumnya, bahkan lebih. Tapi belum selesai ayatnya. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian pula kalau ada orang beriman tanpa batas di masa depan, umat siapapun ia, mengeluhkan peristiwa serupa, kalau dia melakukan zikirnya, aku lepaskan dari kesulitan yang menghimpit, aku berikan kebahagiaan tanpa batas. Saya tanya pada Anda, pernah nggak ada yang mengeluhkan ujian Allah dalam pekerjaan misalnya, di rumah tangga? Ya Allah, kenapa mesti saya? Ya Allah, why me? Kata Allah, why not? Ya Allah, kapan ini berakhir? Sebentar lagi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kenapa saya? Ya Allah, saya kan pengen baik. Udah pengen hijrah, bagus, datang ke masjid, tampilan bagus, sendal paling bagus, pulang hilang sendal. Ya, ada aja gitu kan? Dan kita menuntut. Ya kata Allah tuh, kamu ini bagaimana? Nabi dulu aja diuji. Tapi Allah turunkan zikir untuk menghilangkan itu semua. Sebelum sampai pada zikirnya, teman-teman sekalian, Allah turunkan standar menghadapi ujian semacam ini. Ini pernah saya sampaikan sebelumnya. Jadi untuk menguatkan teman-teman dan saya, serta kita semua, di standar ujian tuh begini. Dan banyak, kata Allah, gagal melewati ujian itu bukan karena kurang pintar, tapi nggak belajar cara melewatinya. Saya bikin persamaan sebentar ya. Di situ aja, nggak apa, nggak. Saya tahu mana yang saya harus dihapus. Mana coba? Nah, saya tunjukin. Antum di situ dulu, lihat dulu. Ya, saya tunjukin ya. Bismillah.
Karena antum yang orang pertama saya tes nanti. Insya Allah. Yang ini dulu. Ini tidak. Jazakallah khair. Kalau mau dipegang boleh. Pegang dulu aja. Lihat sini. Saya bikin persamaan begini. Saya tanya dulu. Mau masuk surga? Masya Allah. Alhamdulillah. Surga. Punya persamaan. Mau dekat dengan Allah? Alhamdulillah. Masya Allah. Dekat dengan Allah. Baik. Mau dapat ujian? Kok jadi lemas? Mau punya masalah nggak? Enggak. Maaf ya, cuman sayang. Persamaannya tertulis demikian. Surga dekat dengan Allah. Ternyata kuncinya disebut dengan sabar. Kuncinya apa? Sabar. Ketika seorang masuk surga, maka kalimat pertama dari malaikat ucapannya selamat karena Anda punya kunci sabar untuk masuk ke sini. Itu di Quran surah ke-13 ayat 24. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat Anda sabar. Karena punya sabar, Anda bisa menikmati segala kenikmatan yang telah dipaparkan di surga ini. Yang ingin dekat dengan Allah, ternyata kuncinya pun serupa, sabar. Dalilnya Quran surah kedua ayat 153. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang sabar. Di saya membuat persamaan begini. Surga sama dengan dekat dengan Allah sama dengan sabar. Sekarang persamaan sabar dalam Al-Quran, sabar bersanding lurus dengan ujian. Dengan masalah. Ujian. Masalah. Dalilnya Quran surah kedua ayat 155 paling kiri sebelah atas. Wala nabluwannakum bisyai. Kami akan uji siapapun yang hidup. Jadi sepanjang hidup pasti akan mengalami ujian. Kalau persamaan berikutnya, ujian sama dengan hidup. Jadi kalau kita baca persamaan secara terbalik, orang hidup pasti mendapat ujian. Persamaan terbaliknya, orang yang tidak ingin dapat ujian sama dengan tidak ingin hidup. Nah, sekarang saya tanya lagi, siapa yang tidak ingin punya masalah? Boleh angkat tangan? Terus Anda maunya apa? Oke, sekarang lihat kembali. Fokus baik-baik. Lihat sini. Jadi setiap orang hidup pasti diuji. Kalau nggak hidup, baru nggak dapat ujian. Sepanjang hidup itu pasti ada masalah. Anda berpikir nggak pengen punya masalah pun itu sebetulnya masalah. Setiap kita pasti punya masalah. Saya pun di sini sedang menghadapi masalah. Seperti Anda pun belajar dengan saya sedang menggali persoalan. Nah sekarang saya keluarkan persamaan ini. Di matematika kan begini kan, A sama dengan B sama dengan C sama dengan D. Maka A sama dengan B, A sama dengan C kan? B juga sama dengan C, C sama dengan D. Kita turunkan ini. Surga sama dengan dekat dengan Allah, sama dengan sabar, sama dengan ujian. Maka kalau kita turunkan, orang yang mau pengen ke surga sama dengan ujian. Pengen dekat dengan Allah sama dengan ujian. Pengen sabar sama dengan ujian. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan surga, pasti dapat ujian. Karena surga itu kunci untuk mendapatkan nikmat Allah. Dan untuk mendapat nikmat Allah, sabar. Untuk sabar, ada ujian. Jadi ujian itu kunci untuk ke surga. Ujian itu kunci untuk dekat dengan Allah. Ini makanya berbahagialah ketika sedang punya masalah. Artinya itu mendekatkan Anda untuk dekat dengan Allah. Coba ibu kalau nggak diuji dengan perilaku suami yang kurang menyenangkan, ibu nggak akan mungkin nikmat tahajud malam hari minta sampai berderai air mata. Kenapa jadi ketawa? Antum kalau nggak diuji dengan ujian pekerjaan, nggak akan nikmat antum puasa. Bukankah tahajud datang saat pekerjaan mulai macet? Saat akhir bulan uang belanja belum keluar? Baru kan mulai ya Allah. Terus puasa, terus baca Quran. Di kadang-kadang ujian itu muncul supaya kita bisa menikmati kedekatan dengan Allah. Di ketika Anda mengatakan, ya Allah, aku ingin ke surga Firdaus. Baik, nih ujian. Ini masalah. Cuman, supaya gampang mengatasi itu, diturunkanlah fikihnya, muncul caranya. Bagaimana supaya ringan menghadapi ini? Jadi bukan gelar yang dibutuhkan di sini. Pelajaran. Anda nggak belajar, nggak lulus ujian. Sekarang ini ada ujian kehidupan, nggak dipelajari. Status Anda setinggi apapun, gagal. Bagaimana rumusnya? Sebelum kita ke kalimat yang kita akan bacakan, maka turunan di Al-Quran. Ada 3 rumus. Pertama, kalau Anda sedang menghadapi masalah, kalau tidak ingin rumit, baik di kantor, di rumah, dimanapun, pertama kata Allah berlaku Quran surah kedua ayat 286.
La yukallifullahu nafsan illa. Ini nih rumusnya. Prinsip pertama, tolong tanamkan dalam jiwa kita. Mustahil Allah menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Kalau kita bahasakan ini ke dalam bahasa psikologi, itu akan menenangkan jiwa kita. Jadi kalau Anda sedang diuji, katakan kata Al-Quran, bisa, mampu. Karena mustahil Allah menguji kalau Anda nggak mampu. Teman-teman maaf ya, yang mampu itu Anda, bukan saya. Jadi ketika Anda punya masalah sebesar apapun sekarang, Anda mampu, saya tidak. Karena itu Anda yang diuji, bukan saya. Allah menilai Anda mampu. Kenapa Anda pesimis? Allah menciptakan kita mengatakan Anda mampu. Kenapa kita yang diciptakan pesimis? Nikmati saja, katakan pasti bisa. Mampu saya. Kita yang punya ayatnya, orang Jepang yang praktekan. Bahkan dia bikin benteng Takeshi. Kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Hanya untuk menaklukkan Takeshi. Ya kita punya, saya senang baca ya, senang baca dulu lihat. Nonton tidak. Cuma saya senang lihat baca apa gitu kan. Baca saya tahu. Son Goku, musuhnya Piccolo, penulisnya Suzuki Watanabe, saya tahu itu. Ya. Jadi tapi bacaan saja ya. Liverpool kalah 2-0 sama Chelsea, saya tahu nih. Nah, balik sini. Kembali ke awal tadi. Jadi ya itulah ujian. Kita mampu. Yang kedua, rumus kedua, Quran surah kedua Al-Baqarah di pertengahan ayat. Ya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Paling gampang al-insyirah, inna ma'al usri. Itu secara psikologis itu akan menguatkan kita. Dikata Allah, kalau engkau sedang punya masalah, katakan pada dirimu, pasti mudah. Pasti ada solusinya. Kalau diri kita begitu, itu akan ringan menghadapinya. Maaf ya, dibandingkan Anda menulis status, nggak akan selesai. Ternyata kamu tidak seperti yang aku kira. Capek. Udah aja, pasti selesai, pasti bisa. Nah sekarang persoalannya, cara kita mengatasinya, ikhtiarnya bagaimana sekarang? Nah supaya kuat, maka kadang-kadang ada tindakan yang keliru. Kadang mengeluh, kadang curhat nggak jelas, kadang cerita ke orang, alih-alih kemudian kita mengadu kepada Allah. Atau puncaknya malah menyalahkan Tuhan. Maka diturunkanlah oleh Allah sebuah zikir lewat lisan Nabi Yunus alaihissalam, yang kalau dibacakan, seketika Allah tenangkan keadaan jiwa, dibuang keluh kesah, dan langsung diberikan jalan terbaik untuk mendapatkan nikmat yang diharapkan. Apa bentuk zikirnya? Quran surah ke-21 ayat 77-nya. Wa nada fil zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Itu zikirnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ini umum. Bisa di jabatan mungkin kurang menyenangkan, bisa di harta benda, bisa di persoalan. Nabi Yunus kan belum menjabat sebagai rasul, cuma dikerjai oleh orang, dilempar ke perut ikan paus sampai keluar. Bahasa Qurannya, wa kadzalika nunjil mu'minin. Kalau ada orang beriman berzikir seperti sama yang dikerjakan oleh Yunus, kami selamatkan ia seperti kami selamatkan Yunus alaihissalam. Boleh dikerjakan pasca salat. Langsung perintahnya di Al-Quran. Jadi kalau secara pribadi bacakan Rabbana zalamna anfusana, zikir terkait tadi bacakan ini. Bonusnya ada juga kan penyakit yang suka memvonis diri. Ya Allah, aku kok malah sakit begini? Kenapa mesti aku yang sering tahajud, sering puasa? Kenapa begini? Lakukan zikir Nabi Ayub alaihissalam. Bukan hanya diberikan ketenangan pada jiwa, bahkan diberikan kesembuhan. Diberikan kesembuhan. Saya berani mengatakan ini karena saya coba praktekkan di kalangan teman-teman spesifik. Dan hasilnya 100%. 100%. Ini ada saudara kita yang sedang ikut karantina dari Goa, cukup jauh, Makassar ke sana. 30 orang, rata-rata di atas 50 tahun, 53, 57 sekian, sekaligus pendidikan imam. Sekarang di Sukabumi, ada di antara mereka yang matanya satu nggak ngelihat, satu. Coba saya sampaikan pesan Al-Quran ini, saya datang, saya kunjungi ke sana, saya sampaikan, begini cara menghafal, Anda bacakan doa ini sebelum menghafal ini, setelah menghafal ini. Kalau ada hajat khusus, cari di Al-Quran. Saya tunjukkan beberapanya. Tahu apa yang terjadi? 2-3 hari ke belakang saya dapat berita, ternyata yang nggak melihat ini, hari pertama, kedua, ke-13, ke-14, ke-15, tiba-tiba remang-remang melihatannya. Begitu masuk hari selanjutnya, dia buka kamar mandi masih pakai handuk, langsung ada cahaya. Ini nyata. Kelihatan semua benda yang di situ. Bisa melihat kembali. Dia keluar seketika, dia langsung sujud, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah nyata, saya tidak mengarang. Nanti mungkin sebentar lagi ke depan akan kita sampaikan untuk share kepada yang lain. Ada kemuliaan. Jadi kalau makhluk mengatakan mustahil, itu tanda dari Khalik, tinggalkan makhluk, minta pada Allah. Nah, ada zikir Nabi Ayub alaihissalam,
untuk menghilangkan keluh kesah ketika sakit. Itu di Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. 84 jawabannya. Wa ayyuba idz nada rabbahu, zikirnya anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Allahumma anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya, melukai saya, sedangkan Kau yang paling sayang kepada saya. Kalau yang paling sayang saja tidak menyembuhkan saya, kepada siapa lagi saya mesti meminta? Oke, jadi itu ya. Itu zikir pasca salat. Kalau ingin standar, silakan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau ada kebutuhan tertentu, silakan pilih. Ya, sesuai dengan standarnya. Kalau tobat umum dengan ini ingin dipanjangkan, silakan. Astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini disebut amalan apa tadi? Zikir. Karena kita sedang membahas tentang zikir. Baik, sekarang yang kedua, masih ingat? Tadi kalau seorang sedang berzikir, maka konsekuensinya dia akan apa terhadap Allah? Ingat. Yang kedua, dekat. Pertanyaan saya, apakah setiap orang yang mengucapkan astagfirullah menjadi ingat kepada Allah? Itu masalahnya. Banyak orang pasca sholat mengatakan astagfirullah, tapi kalimat itu tidak mengingatkan dia dengan Allah. Itu masalah utamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. 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 Halo? Gimana? Anda salam langsung ngecek status. Lisan Anda astagfirullah, tapi tangan Anda megang handphone. Pikiran Anda melihat status. Sebagian orang bahkan merespon urusan dunia. Bagaimana istighfar bisa berkorelasi dengan itu semua? Itu masalah utamanya. Jadi semua kalimat ini ketika diucapkan bingkainya adalah zikir. Mampukah Anda mengucapkan istighfar ini yang langsung mengingatkan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini poin besarnya. Nah, tahan. Saya berikan rahasia besar dulu di sini. Kenapa Anda mesti mengucapkan kalimat ini? Buka Al-Quran surah ke-71. Surah apa itu? Surah apa? Nuh. Bukan Al-Ma'arij. Al-Ma'arij 70. Ayat 10. Kalau mau dari ayat 9-nya sampai dengan 13. Kemudian saya kotaki ayat 10-nya. Nih, 10-nya saya kotaki di sini. Ini yang pentingnya. Awas, awas. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada umatnya. Berapa tahun? 950 tahun. Masya Allah. 950 tahun berdakwah kepada umatnya. Bahkan dakwanya terang-terangan juga sembunyi-sembunyi. Pelan dan silent. Ya, ada yang silent, ada yang terang-terangan. Kencang. Ayat 9-nya, "Tsumma 'alantu lahum wa asrartu lahum israra." Aku berdakwah kepada mereka kadang terang-terangan, dengan kencang, sampaikan dengan terang. Tapi kadang juga aku sampaikan dengan pelan, dengan silent. Ada orang-orang yang memang secara pelan aku sampaikan halus, sesuai dengan tipikalnya. Ada yang langsung aku sampaikan keterangannya dengan seterang-terangnya. Tapi tahukah Anda, selama 950 tahun berdakwah itu, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, kalimat pertama apa yang dimintakan Nabi Nuh kepada mereka? Perhatikan ayat 10-nya. "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Rahasia pertama. Perhatikan baik-baik. Kalimat pertama yang disampaikan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. 950 tahun. Masya Allah. Lihat baik-baik. Baik terang-terangan, baik dengan sembunyi-sembunyi, pelan-pelan, ataupun jahar. Apa kalimat pertamanya? "Faqultu astaghfiru rabbakum." Aku katakan pada mereka, istighfar kepada Rabbmu. Istighfar, istighfar. Ini. Nah, ketika Nabi Nuh mengatakan, istighfar pada Rabbmu, istighfar pada Rabbmu. Apakah kalimat Qur'annya berhenti sampai sini? Tidak. Teruskan ayatnya. Innahu kana ghaffara. Rahasia istighfar yang pertama, satu. Allah akan turunkan minimal sifat ghaffar kepada hambanya. Nanti kita lihat. Apa itu ghaffar? Belum tentu. Belum tentu. Tidak seperti yang Anda bayangkan. Allah punya sifat ghafir. Tapi kenapa yang muncul ghafar di sini? Buka Quran misalnya surah Ghafir. Fusilat surah ke-40. Ayat yang ketiga. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi.
Allah mengampuni dosa seorang hamba. Ketika mengampuni dosa, kalimatnya menggunakan ghafir. Ghafirun, ghafiridz dzambi. Tapi kenapa Nabi Nuh menyebut dengan kalimat ghafar? Faqultu istaghfir rabbakum innahu kana ghaffara. Kenapa ghafar bukan ghafir? Satu. Nih. Dua, teruskan ayatnya, ayat 11. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Dua, orang yang sering istighfar, maka Allah akan turunkan keberkahan lewat curah hujan yang lebat. Curah hujan, hujan yang berkah. Masya Allah. Ada hujan membawa berkah, ada hujan membawa? Bukan. Bukan, hujan tidak pernah menginginkan banjir. Hujan itu hanya membawa air. Baik, yang bikin banjir itu Anda yang tidak bisa mengatur airnya. Itu persoalannya. Jalur air dibuat bangunan. Air itu kan sederhana, dia hanya mencari tempatnya, dia meresap sesuai dengan tempatnya. Cuman Anda tidak menempatkan air sesuai dengan tempatnya. Itu masalahnya. Tapi ini beda. Ketika turun, airnya membawa keberkahan dalam kehidupan. Itu lain. Itu lain. Nanti saya berikan rahasia setelah ini. 3. Teruskan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Masya Allah. Ya istighfar, istighfar, istighfar. Ketika kamu istighfarnya benar kepada Allah, wa yumdidkum bi amwalin, maka Allah akan melimpah ruahkan harta benda Anda. Ya. Meluaskan harta. Banyak. Amwal bukan mal. Wa banina, bahkan keturunan. Teruskan. 1, 2, 3, 4 keturunan. Allahu Akbar. Lihat faedah istighfar. 5. Wa yaj'al lakum jannatin. Dan Allah akan limpahkan kepadamu kebun-kebun yang indah. Awas jangan dilihat kebunnya. Karena kalau Anda lihat orang-orang Arab pada saat itu, mereka emas sudah banyak, Bu. Emas banyak, walaupun masih banyak di Indonesia. Ada Mas Asep, Mas Johar, Mas Sodia. Ya, tapi wujudnya beda, ya, wujudnya beda. Di sana emas banyak, perak banyak, bangunan megah. Tapi yang mereka belum dapatkan itu adalah kenikmatan pemandangan yang elok. Kebun-kebun, ya, isinya ada anggur, bawahnya kemudian ada sungai-sungai. Karena itu orang yang paling kaya di masa-masa dulu, di kalangan-kalangan Arab adalah orang yang memiliki kebun-kebun yang indah. Kalau cuma emas yang lain punya. Abu Jahal tuh nggak bangga dengan emasnya. Ya, Abu Lahab tidak bangga dengan emasnya. Apa yang mereka banggakan adalah kedudukan dalam kehidupan dan harta-harta yang seperti yang digambarkan. Tapi semua itu tidak mampu menjadikan mereka sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang paling besar, kalau disebutkan jannat dalam arti kebun-kebun dalam urusan dunia, itu maksudnya kenyamanan hidup. 5. Kenyamanan atau kemapanan hidup. Wa yaj'al lakum anhara, kenikmatan hidup. Masya Allah, sudah mapan, nikmat. Kaya, tenang. Wah, ini hebat banget nih hidupnya. Dosanya diampuni oleh Allah, kemudian hidupnya berkah, hartanya melimpah, keturunannya juga luar biasa gitu kan. Setelah itu hidupnya nyaman, mapan dan nikmat, kurang apa lagi? Antum pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Jangan pilih yang ketiga, saya tidak berikan. Nah, tahan sebentar. Lihat sini. Jadi ketika Anda diminta istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ternyata di antara esensi kalimat istighfar itu bukan kalimat biasa. Anda mampu mengucapkannya dengan baik, maka Allah turunkan kemuliaan lewat lisan Nabi Nuh itu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. 6 kemuliaan bagi orang yang sangat senang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini masih urusan dunia. Akhiratnya belum selesai. Pilih mana? Miskin masuk surga atau kaya masuk neraka? Miskin masuk surga. Kasihan. Kenapa tidak kaya masuk surga? Ya itu pilihan dari saya. Ya. Ini pilihan dari Al-Quran. Saya kan tidak mengatakan jangan pilih yang ketiga. Itu yang pertama tadi. Ya. Lihat sini. Ini jaminan kehidupan dunianya, mana akhiratnya. Ya Allah, kalau cuma dikasih dunia saya tidak mau. Jangan-jangan saya dunianya bahagia, akhiratnya nestapa. Maka adakah faidah dari istighfar atau kehidupan akhirat saya?
Kamu mau minta surga yang mana? Orang-orang surga biasa, saya berikan pada pelaku istighfar surga seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga ayat 133. Ayat 133, paling kanan sebelah atas. Lihat, di sini hidupnya lapang, di sini surganya seluas lapangan. Lapangannya apa? Bukan lapangan dunia. Perhatikan lapangan akhirat. Wasari'u ila maghfirah. Bergegaslah Anda untuk memohon ampunan Allah. Maghfirah, turunan kata dari istighfar, minta ampun. Bukankah istighfar minta ampun? Ayo cepat, bergegas, rajin, cepat. Orang yang rajin istighfar, cepat istighfar. Lihat, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Maka kami akan sediakan harapan baginya, menyediakan tempat kembalinya surga seluas langit dan bumi. Dan digolongkan ahli istighfar sebagai orang-orang yang takwa. Uiddat lil muttaqin, kami siapkan untuk orang takwa. Siapa orang takwa dimaksud? Awal ayatnya wasari'u ila maghfirah. Surga seluas langit dan bumi. Masya Allah. Silakan kalau mau kopro, berhenti di mana tuh? Ya. Nah, kalau ditawarkan begini, siapa yang tidak mengambil tawaran ini? Tapi persoalannya, kenapa orang banyak istighfar pasca salat bahkan lebih daripada 3 kali? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tapi mapan juga tidak. Cek. Ya, silahkan lihat. 6 ini tidak diraih. Keberkahan juga tidak didapatkan. Dan seterusnya. Bahkan kemarin di Bekasi itu ada yang terlihat, kami lihat di CCTV itu. Khusyuk pasca sholat. Kayak orang menangis. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sudah tenang, lihat kanan kiri itu, tas orang dirogok begini. Kok bisa tuh? Astagfirullah lagi ibu juga. Ya. Apa yang salah? Ada tukang roti di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal sekitar tahun 164 sampai 170 Hijrah. Ya. Itu kebiasaannya setiap menahan adonan, bikin adonan, dia istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berhenti istighfar lagi, mau jalan istighfar lagi. Tiba-tiba, ini kisah menarik. Imam Ahmad datang ke Mesir. Perjalanannya cukup melelahkan, saking lelahnya singgah di satu masjid. Begitu singgah di masjid itu, ketahuan sama DKM, marbotnya lagi. Ya, begitu sedang tiduran kata marbotnya, ukhruj. Jangan tiduran di dalam, keluar. Imam Ahmad itu sangat populer, sangat dikenal ulama, cuman kan zaman dulu nggak ada seperti sekarang. Ya, foto, gitu kan? Orang ketemu ulama, ustadz dulu minta doa, sekarang kan minta foto. Oke. Ada yang pasang status macam-macam. Jadi dulu tuh zaman dulu nggak ada foto, nggak ada handphone, makanya tahu Imam Ahmad, terdengar namanya, tapi nggak pernah lihat orangnya. Dan ini marbot nggak kenal, itu Imam Ahmad, keluar aja katanya. Imam Ahmad pun nggak bilang saya Imam Ahmad, tidak. Beliau tahu fikihnya, ini boleh istirahat dalam masjid di wilayah tertentu, disuruh keluar. Kata Imam Ahmad, saya sedikit aja keluar, barwah katanya, barwah itu lebih kasar. Maka duduk di luar, di pelatanannya. Orang itu datang lagi, rawah. Itu paling kasar. Jadi kalau ukhruj masih sopan keluar. Barrah kasar. Rawah itu keluar dengan rohnya sekalian. Di Anda keluar, rohnya pun jangan di sini, pergi. Jadi kalau Anda nanti sedang umrah atau haji, ibu sedang sholat dekat Ka'bah, ada petugas bilang, "Bu, ukhruj, ibu, ukhruj." Ya. Nah, dia diminta keluar, jangan bertahan. Barrah lebih kasar. Rawah, itu kasar banget. Rawah, bukan rawah, saya Aminah. Itu diusir namanya. Ya. Pergi sama rohnya sekalian. Maka pergi beliau, begitu jalan, lewati tempat tukang roti tadi, makhbaz. Si tukang roti lihat, dipanggil, "Syekh, sini kayaknya capek, istirahat di sini." Beliau istirahat. Saat duduk itulah istirahat, tukang roti itu meneruskan kami pekerjaannya. Dia bilang, astagfirullah, gila, astagfirullah. Imam Ahmad lihat, Imam Ahmad itu tahu betul. Istighfar itu mendatangkan cinta Allah. Cuman ingin menguji si tukang roti itu. Kata beliau, "Yes Sayyid, Tuhan, aku lihat engkau setiap pegang adonan astagfirullah, bikin adonan astagfirullah, apa manfaatnya?" Kata tukang roti itu, "Wallahi, dengan kalimat ini tidak pernah aku meminta permintaan kepada Allah kecuali semuanya dikabulkan." Wallahi, kata tukang roti, bayangkan, seorang tukang roti, bukan ustaz, bukan kiai,
Dia mengatakan, setiap saya mengucapkan kalimat ini, saya meminta sesuatu kepada Allah, tidak pernah saya memohon kecuali dikabulkan. Cuman sampai sekarang, satu aja yang belum terkabul katanya. Apa itu kata Imam Ahmad? Wallahi saya berdoa kepada Allah, ya Allah, sebelum saya wafat atau dia wafat, tolong pertemukan saya langsung dengan Imam Ahmad bin Hambal. Imma saya wafat lebih dulu atau beliau wafat lebih dulu. Tolong sebelum kami wafat pertemukan kami. Kata Imam Ahmad, Allahu Akbar, karena istighfar kamu ini saya datang ke sini. Karena istighfar kamu ini saya tiba-tiba pengen ke sini. Saya istighfar kamu ini saya sampai dikeluarkan dari masjid, Pak, itu rumah Allah, hanya untuk diantarkan kepada tempatmu karena istighfarmu. Allahu Akbar. Dan jangan lakukan itu pada saya.